Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alfasidko dari program studi teknik biomedis. Ingin menjelaskan sedikit penggunaan if statement dan switch statement pada program Arduino yang pada dasarnya menggunakan bahasa C atau C++. Pertama kita gunakan if else dulu atau if statement. Nah, di sini saya hanya memodifikasi program yang diberikan oleh Pak Adin. Di sini beliau di baris pertama mendefinisikan atau mendeklarasikan sebuah variabel print variabel serial print T dan sebagainya. Baris kedua juga mendefinisikan variabel-variabel yang akan digunakan di program-program baris selanjutnya begitu. Di sini juga ada T, garis miring T itu berfungsi membuat membuat gap antara print di sampingnya gap lah, misalnya tab baru, bisa dibilang tab baru seperti itu. Di sini kita clear dulu. Nah, di sini Pak Adin di baris ketiganya langsung mendeklarasikan sebuah integer atau bilangan bulat saw bernilai 0. Nah, oh iya kan di sini juga ada void setup dan void loop. Di program Arduino dasar kan terdapat dua fungsi itu, yang dimana void setup ini berfungsi menjalankan statement yang hanya dilakukan satu kali. Berbeda dengan void loop, ini adalah sebuah fungsi yang dijalankan berkali-kali atau bisa saja contohnya mengeluarkan atau meninputkan sebuah sebuah variabel terus menerus gitu. Misalnya ini kalau dalam kasus ini kita melakukan output berkali-kali seperti itu. Di sini ada void setup. Beliau mendeklarasikan serial begin 115.200 ini hanya sebuah bitrate program yang digunakan seperti itu. Atau yang biasa digunakan sih 9600 ya, tapi ini 115.200 sama aja, bisa digunakan dua-duanya. Setelah itu void loop. Dalam void loop ini kan dilakukan berkali-kali. Jadi di sini pertama ada mendeklarasikan random number menggunakan fungsi random dari 100 integer. Maksudnya kan fungsi random itu bisa mengenerate angka 100. Nah, kalau di sini kan 100 berarti 100 integer yang berupa bilangan bulat karena integer. Kemudian saw++ ini kan tadi kita mendefinisikannya sebagai bilangan 0 ya. Nah, karena ini di void loop, biar nggak 0 0 0 terus, itu menunjukkan baris ya. Kalau di fungsi ini menunjukkan baris atau perulangan keberapa gitu. Nah, jadi saw-nya ini ketika programnya dijalankan, outputnya kan berkali-kali. Nah, setiap outputnya itu bertambah satu nilai saw-nya ini. Nah, habis itu ini penggunaan if statement yang pertama ada if saw sama dengan 100 maka saw sama dengan 0. Nah, di sini kan saw plus plus ini masih masih random banget, nyampe angkanya tuh tak hingga. Nah, di sini beliau mengkondisikan ketika saw-nya sudah sampai integer ke 100 maka saw-nya balik ke 0 lagi gitu. Nah, kemudian ada empat kondisi yang harus dilakukan pada program kali ini. Pertama, ketika kondisi random number, kan kita tahu tadi random numbernya itu random ya. Variabel random numbernya itu sebuah
generated number yang random dari komputer. Nah, dari program maksudnya. Nah, ketika random numbernya itu kurang dari sama dengan 25, maka print random numbernya tadi, kemudian print saw-nya perulangan keberapa, kemudian serial print LNA, maka maksudnya ini suruh ngeprint outputnya itu A misalnya. Jadi ketika random numbernya 25 maka A gitu. Nah, kan ini ada 4 kondisi, maka kita gunakan else if. Di sini else if-nya untuk kondisi ketiga sampai keempat, ketika random number dari 26 sampai 50 atau lebih dari 26 atau kurang dari sama dengan 50, maka print B, sama seperti di atasnya tadi ya, hanya dibedain B, C, D. Nah, ini untuk 51 sampai 75 print C, untuk 76 sampai 100 print D, seperti itu. Else if. Nah, untuk delay sendiri adalah jarak waktu antara mengeluarkan output gitu. Misalnya, nah dalam delay ini satuannya millisecond ya. Misalnya kita di sini kan menggunakan 100. Jadi jarak waktu untuk mengeluarkan output selanjutnya adalah 1 second. Ini delay ini berguna misalnya kita untuk apa ya, memonitor jarak yang secara real time gitu, se real time mungkin, maka kita gunakan delay sekecil mungkin karena kita ini hanya mengenerate random number seperti biasa, maka kita gunakan 1 detik saja sudah bisa lah, atau 3 detik juga nggak apa-apa ya. Jadi fungsinya random number ini apa ya, delay antara output selanjutnya gitu. Oke, kemudian ada switch, penggunaan switch. Pada dasarnya sama aja, bahkan di program yang diberikan oleh Bapak Adin, saya kan hanya memodifikasi saja. Di sini sampai baris ke-12 saya tidak mengganti apa-apa bahkan. Karena pada dasarnya switch dan if ini bertujuan sama dan cara penulisannya hampir sama. Tujuannya kan apa ya, pada kondisi tertentu lakukan statement tertentu begitu. Di sini switch. Oke, kan yang akan kita switch di sini kan, atau yang akan kita lakukan pengkondisian kan random numbernya. Jadi yang kita masukkan switchnya random number. Di sini case pertama yaitu dari 0 sampai 25, format penulisannya sampai sini seperti ini. Kalau di sini kan kurang dari sama dengan 25 ya, sama saja karena kan integer dimulai dari 0 kan. Nah, kalau di switch penulisannya seperti ini, di case switch penulisan seperti ini, di if seperti ini. Sama saja untuk statement yang akan dilakukan, sama saja, tidak ada bedanya. Kemudian di akhir diberi break. Nah, bedanya kalau di switch ini kan tidak ada else case gitu ya. Tidak else case, tidak ada seperti itu. Kita lakukan case 1, case 2, case 3, case 4 dan seterusnya. Case pertama tadi udah, case kedua untuk angka 26 sampai 50, serial print B. Untuk case ketiga untuk angka 51 sampai 75, serial print LN-nya C. Habis itu untuk case 76 sampai 100 printnya D gitu. Nah, untuk delay sama saja, tapi di sini kan seperti yang saya bilang tadi, saw itu kalau udah nyampe 100 bakal ngulang dari angka pertama lagi kan. Nah, di sini saya akan membuktikan dengan menggunakan delay yang kecil karena kan kita butuh waktu yang singkat. Nah, coba kita start simulation. Coba kita lihat apakah saw apakah saw ini akan mengulang dari integer pertama ketika sudah sampai integer ke 100.
Nah, sip. Kita lihat ketika sudah sampai integer ke 100, maka random numbernya ngulang dari integer pertama lagi, seperti itu. Oh iya, kita belum start simulation yang ini ya. Sama aja sih yang ini. Ini kan delaynya 1 detik. Nah, sama aja. Mengeluarkan output yang sama tapi menggunakan penggunaan statement yang berbeda, tapi outputnya sama aja. Sesuai selera masing-masing lah. Oh ya, sebenarnya kan ini cuman simulation aja, cuman simulasi aja. Sebenarnya kita membutuhkan hardware yaitu Arduino. Nah, di sini saya Arduino apa aja, atau Arduino apa saja sih. Kalau program ini kan sederhana ya, bisa digunakan Arduino apa aja. Di sini saya menggunakan Arduino Uno, Micro juga bisa, Nano juga bisa. Nah, di sini ada Arduino Uno. Di sini ada USB konektor. Nah, sebenarnya di sini itu kita lanjutkan apa ya? Kita konekkan juga ke USB laptop atau komputer kita gitu. Habis itu menggunakan IDE bawaan Arduino. Nah, seperti itu. Setelah dikonekkan, kalau tandanya kalau udah on itu di sini hidup. Misalnya kita start simulation ya. Nah, tandanya Arduino hidup itu ada lampu hijau di sini ya. Atau kalau di yang benerannya hijau juga tapi kedip-kedip gitu. Udah seperti itu. Kita konekkan, kita upload. Oh iya, kalau di IDE sebenarnya IDE Arduino bawaannya itu setelah kita compile dia harus diupload ke proses apa ya, ke memori Arduino-nya itu sendiri. Setelah diupload baru bisa program itu berjalan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.